Sunnah menurut lughah adalah sebuah jalan, meskipun jalan atau perbuatan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah perkara baru yang dibaru-barui di dalam agama, yang diserupakan dengan agama tetapi tidak merupakan bagian dari agama. Itulah bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersua lagi untuk melanjutkan ngaji kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan ditayangkan di LDNO PCNO Kota Bekasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu dan keberkahan. Baik, kita langsung saja memulai membaca kitab ini, yakni tentang, kalau kemarin sudah kita baca tentang muqaddimah, maka hari ini adalah yang kedua, yakni tentang fasal fi bayani sunnati wal bid'ah. Ini fasal menjelaskan, di dalam menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Apa itu sunnah dan apa itu bid'ah? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. As-sunnatu, bermula sunnah, bidomi dengan dham wa tasdidi dan tasjid. As-sunnatu kama seperti perkara qala yang berkata siapa Abul Baqai, Abul Baqa fi kulliyatihi, dalam kitab kuliahnya, yang dinamakan sunnah lughatan di dalam ilmu bahasa itu at-tariqatu, tariqah atau jalan, walau ghairu mardiyatin, meskipun tidak diridhoi. Jadi sunnah menurut lughah adalah sebuah jalan, meskipun jalan atau perbuatan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sunnah. Jadi orang yang memulai sesuatu, perkara yang baru, atau menjalankan sesuatu perkara, itu disebut sunnah, meskipun itu tidak diridhoi oleh Allah. Dulu pertama kali siapa yang melakukan pembunuhan? Nah, itu suatu perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dulu siapa pertama kali yang memulai ngajari mencuri, ngajari ngerampok, ngajarin maling, ngajarin copet? Nah, itu sunnahnya orang-orang terdahulu. Itu jalan, meskipun tidak diridhoi oleh Allah, itu tetap dinamakan sebuah sunnah, meskipun tidak diridhoi di dalam ilmu bahasa. Kemudian wasyar'an, dan menurut syara itu ismun isim litoriqati, terhadap jalan, al-mardiyati yang diridhoi, al-maslukati yang dijalani atau dijalankan, fitin di dalam agama, salaka yang menempuh, al-maslukati yang ditempuh, fitin di dalam agama, salaka yang menempuh terhadap tariqah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, au ghairuhu atau selainnya Nabi, huwa ya umiman dari orang, huwa yaman itu alimun orang alim, fidini dalam agama, kas sahabati seperti sahabat radhiyallahu anhum, yakni sahabat radhiyallahu anhum, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidina min ba'di.
Alaikum tetaplah kamu bisunnati dengan sunatku wa sunnati khulafair rasyidin dan sunnahnya khulafaur rasyidin min ba'di yang setelahku. Nah ini jadi sunnah itu secara syar'i, secara syariat adalah nama atau jalan yang diridhoi, yang ditempuh di dalam agama, yang mana baginda Nabi melakukannya dan orang selain Nabi melakukannya setelah Nabi, ya ini khulafaur rasyidin, maka itu disebut sunnah. Maka sunnahnya baginda Nabi baik qauliyah, fi'liyah maupun takririyah itu adalah merupakan sunnah. Begitu sunnahnya para orang-orang alim yang alim di dalam agama seperti para sahabat, kemudian para tabi'in, itu merupakan sunnah-sunnah yang harus kita ikuti. Apalagi sunnahnya khulafair rasyidin yang setelahnya Nabi, itu adalah sunnah. Maka ketika ada orang yang mengaku dirinya ahlu sunnah wal jamaah tetapi tidak mengikuti atau tidak mengakui apa yang dilakukan oleh para sahabat terutama khulafaur rasyidin, maka pengakuannya sebagai ahlu sunnah adalah bohong. Apa kemudian yang menjadi hal yang baru yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah yang kemudian menjadi sunnahnya khulafair rasyidin? Ya, ini kalau Sayyidina Abu Bakar itu tidak ada. Kalau Sayyidina Umar ada. Sayyidina Umar memerintahkan agar sholat taraweh full 1 bulan dengan 1 imam dikumpulkan dengan berjamaah 1 masjid. Itu tidak pernah terjadi di dalam masanya baginda Nabi Muhammad SAW, juga tidak pernah terjadi di masanya Sayyidina Abu Bakar, baru ada di masanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Begitu juga dengan azan 2 kali. Zamannya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu azan Jumat cuman sekali. Kemudian ketika orang Islam sudah banyak dan banyak yang kemudian berdagang di pasar, maka atas inisiatif dari Sayyidina Utsman diadakanlah yang namanya azan Jumat 2 kali. Ini sunnahnya khulafair rasyidin. Ada orang yang mengaku ahlu sunnah tetapi tidak mengikuti apa yang menjadi pekerjaan, apa yang dikerjakan oleh khulafaur rasyidin. Jadi pikir sendiri, mereka ahlu sunnah apa bukan? Karena mereka tidak mengikuti khulafaur rasyidin sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Wa urfan, dan menurut adat kebiasaan itu perkara wadhaba yang memegang alaihi atas siapa al-muqtadi orang yang menjadi panutan, nabiyan kana nabi adanya, awwaliyan atau wali. Wa sunniyu, dan bermula kalimah sunni itu mansubun dinisbatkan ila sunnati terhadap sunnah, khudifa yang dibuang, apa uta li nisbati karena nisbat. Ya, sunni aslinya sunnah. Jadi sunni orang yang kalau di sana disebut disebut sunni. Ada Syiah, ada Sunni, ada Wahabi. Itu kalau di Arab sana, di Jazirah Arab. Kalau di Indonesia Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun tidak satu-satunya, NU di Indonesia ini adalah mewakili Ahlussunnah wal Jamaah. Meskipun yang lain ada, tetapi NU lah yang paling bisa disebut, yang paling mewakili Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia ini. Jadi menurut adat, apa yang dipegang teguh oleh orang-orang yang menjadi panutan di sebuah desa itu dinamakan sunnah. Di desa lain mungkin nggak ada. Misalkan ada orang menikah suruh mengitari pohon besar yang ada di desanya, itu kan adat kebiasaan, tidak ada hubungannya dengan syariat. Gitu. Jadi tidak apa-apa kalau itu adat. Yang penting tidak melanggar syariat. Mengitari pohon yang dibaca kemudian adalah sholawat, kemudian yang dibaca adalah istighfar apa dan segala macamnya, tidak jadi masalah. Itu adalah adat yang bagus, gitu loh.
Jika kemudian dikait-kaitkan dengan hal-hal klenik, yaitu mereka yang mengait-kaitkan dengan hal klenik, itu urusan mereka. Gitu loh. Itulah sunnah. Jadi sunnah itu dibagi menjadi 3, lughatan, syar'an, wa urfan. Jadi menurut lughat begitu, menurut syar'an begini, dan menurut keadaan, menurut adat, sunnah adalah demikian. Ya, ini sesuatu yang dipegang teguh atau adat kebiasaan di sebuah kampung, di sebuah desa, di sebuah kota, di sebuah negara, yang mana tidak ada di negara lain. Seperti apa? Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Setiap lebaran halal bihalal, kita bersalam-salaman, kemudian kita berziarah ke tetangga-tetangga, itu di negara lain tidak ada. Hanya adatnya orang Indonesia, itu budayanya orang Indonesia, tidak menjadi bagian dari syariat, tapi menjadi sunnah, menjadi boleh dilakukan, karena itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik. Kemudian wal bid'atu, dan bid'ah, kama seperti perkara qala yang sudah dawuh siapa asy-syaikhu syekh az-Zaruq, Syekh Zaruq fi Iddatil Murid dalam kitab Uddatul Murid dalam kitab Uddatul Murid. Bid'ah, ini syar'an menurut syara' itu ihdatsu amrin, memperbarui perkara, fidini di dalam agama, yusyabbahu yang diserupakan apa ma atau amr, ayyakuna agar supaya ada apa ma itu minhu dari din, walaisa dan tidak ada apa ma itu minhu dari agama. Jadi menurut syara' bid'ah itu apa? Bid'ah itu adalah perkara baru yang dibaru-barui di dalam agama, yang diserupakan dengan agama tetapi tidak merupakan bagian dari agama. Itulah bid'ah. Sawaunggana, sama juga ada bid'ah bisurati dengan gambaran, au bil hakikati atau hakikat. Gambarannya itu bid'ah atau hakikatnya itu bid'ah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa raddun. Man barang siapa, ahdasa yang memperbarui, siapa man fi amrina dalam perkaraku, hada yang ini, malaisa yang tidak ada apa ma minhu di dalam amrina, fahuwa maka ma itu rodun tertolak, rodun ditolak. Wa qaulihi dan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu muhdatsatin dan setiap perkara yang baru itu bid'atun bid'ah. Itu. Jadi bid'ah itu apa? Bid'ah itu kata baginda Nabi sesuatu perkara yang dibaru-barui yang tidak ada dalam perkara agamanya baginda Nabi, bukan perintahnya. Fi amrina itu perkara, bukan perintahnya Nabi. Fi amrina perkaraku, bukan perintahku, bukan. Jadi banyak orang yang memahami salah ini. Jadi fi amrina itu tidak dimaknai perintahku, tetapi perkaraku, bukan perintah. Bukan amaro, bukan perintah, tapi amrun, perkara. Jadi salah, mereka memahami siapa yang memperbarui perkara-perkara baru yang tidak ada perintahku, maka sesuatu yang baru itu tertolak. Tidak, bukan itu. Amrina itu maknanya perkaranya Nabi, perkara agamanya Nabi. Sesuatu yang baru yang tidak ada dalam perkaranya Nabi itu, yang tidak ada dalam urusannya Nabi itu tertolak. Waqad bayyana dan sungguh telah menjelaskan siapa al-allama rahimahullahu anal makna fil hadisi, bahwa sesungguhnya makna fil hadisi di dalam hadis, fil hadisaini dalam dua hadis al-madhkuraini yang disebut dua-duanya itu rojiun kembali litaghyiril hukmi terhadap berubahnya hukum bi'tiqadima dengan mengiktikadkan perkara laisa yang tidak ada apa ma itu bikurbatin dengan dekat, kurbatan dengan dekat beneran, la mutlakil ihdasi bukan mutlak perkara yang baru, idza qad tanawalat
maka ketika sungguh telah diperoleh terhadap ma apa syariatu syariat bi usuliha, dengan usulnya syariat, fatakunu maka ada apa ma itu rojian kembali ilaiha terhadap ma, au bi furu'iha atau terhadap furuknya, fayakunu maka ada apa ma itu makisan dikiaskan alaiha terhadap syara. Jadi hadis Nabi di atas yang mengatakan bahwa siapa yang berbuat perkara baru yang tidak ada dalam agama maka itu tertolak, atau wa kullu muhdatsin bid'ah, setiap perkara yang baru itu bid'ah. Benar, tetapi ulama memberi penjelasan pada dua makna hadis di atas itu kembali kepada berubahnya hukum. Hal baru itu tidak bertentangan dengan usul syariat dan furu' syariat, maka hal baru itu tidak bisa disebut sebagai hal yang bid'ah, hal yang terlarang, hal yang tertolak di dalam agama. Yang penting ada usulnya, di usulnya ada, di furu'nya ada, maka hal itu akan dikiaskan. Seperti contoh, kita diperintahkan oleh baginda Nabi untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Bukan mendoakan orang meninggal, bukan. Kalau orang mendoakan orang meninggal itu dilarang oleh agama. Tapi mendoakan orang yang sudah meninggal itu diperintahkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka mendoakan ini ada usulnya, ada perintahnya baginda Nabi. Kemudian tata caranya bagaimana tidak diberitahu oleh Nabi. Caranya bagaimana, syarat rukunnya bagaimana, tidak diberitahu oleh Nabi. Maka para ulama membuat cara sendiri menurut adat kebiasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Kebetulan di Indonesia ini orangnya senang ngumpul-ngumpul, maka cara mendoakan orang yang sudah meninggal adalah tahlilan, yasinan. Itu jadi tahlilan dan yasinan itu tidak termasuk bid'ah karena ada usulnya apa? Perintah baginda Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan kepada umatnya agar mendoakan kerabatnya yang sudah meninggal. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.